Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan kajian kita di Riyadhus Shalihin sampai pada bab yang ke-93. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, babun nadbi ila ityanis salati wal ilm wa nahwihima minal ibadati bis sakinati wal waqar. Bab anjuran mendatangi salat, majelis ilmu dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang ada dengan penuh ketenangan, dengan penuh sakinah, dengan penuh tenang dan waqar. Di sini Imam Nawawi membahas tentang hukum mendatangi salat atau ibadah-ibadah yang lain seperti majelis ilmu dan yang lainnya. Mendatanginya dengan cara sakinah. Sakinah itu dengan tenang. Jalan ke masjid dengan tenang. Jalan ke majelis ta'lim dengan tenang. Atau ibadah-ibadah yang lain ya, didatangi tempatnya dengan penuh ketenangan. Yang dimaksud tenang di sini adalah tidak berlarian atau tidak tergesa-gesa. Ini hukumnya, Imam Nawawi mengatakan ini hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Beliau lantas menyebutkan beberapa dalil di sini. Ada 3 dalil beliau sebutkan. Yang pertama dari ayat Al-Quran pada surat Al-Hajj ayat 32. Allah berfirman, "Wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh termasuk ketakwaan di dalam hatinya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ayat ini secara spesifik atau secara khusus itu bicara tentang haji. Ya, bicara tentang haji. Siapa yang mengagungkan perintah-perintah Allah pada pelaksanaan ibadah haji itu, maka itu menunjukkan ketakwaan dia di dalam hatinya. Artinya, siapa yang melakukan manasik haji sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya syariatkan dengan benar, termasuk di dalamnya adalah memberikan kurban atau hadyu pada pelaksanaan ibadah haji itu. Jadi di haji itu ada yang namanya hadyu. Hadyu itu apa? Kambing yang disembelih bagi mereka yang melakukan ibadah haji dengan
bentuk haji yang namanya tamattu', ya, dan bentuk haji yang namanya apa itu? Qiran. Jadi mereka yang berangkat haji di bulan haji, kemudian sampai di sana dia melakukan ibadah umrah, kemudian setelah umrah dia berpakaian bebas, tahallul, halal, boleh melakukan apa saja. Kemudian ketika di tanggal 8 Dzulhijjah pagi hari dia mulai melakukan niat haji. Ini namanya tamattu'. Dan ini adalah haji yang paling baik. Nah, mereka yang melakukan haji ini dia terkena yang namanya hadiyu. Faman tamatta'a bi umratin ilal haji famastaisara minal hadi. Jadi siapa yang melakukan haji tamattu', dia harus menyembelih hadiyu, kambing. Nah, jadi siapa yang mengagungkan Allah, yaitu melakukan ibadah haji dengan benar, dan juga dia menyembelih binatang kurban ini atau hadiyu ini dengan baik. Seperti apa menyembelih hadiyu dengan baik? Yaitu yastasmin wa yastahsin, kata para ulama, yaitu dia berusaha untuk mencari binatang kurban yang paling gemuk dan yang paling baik, yang paling bagus. Nah, dengan demikian dia telah mengagungkan syiar Allah. Faham? Jadi kalau spesifik haji, menegakkan syiar, mengagungkan syiar, bahasa kita itu adalah melakukan haji sesuai perintah Allah dan Rasulnya, dan menyembelih hadiyu dengan bentuk hadiyu kambing yang paling gemuk dan yang paling bagus. Itu namanya mengagungkan dan menegakkan syiar. Jika ada yang melakukan ini, berarti dia telah bertakwa hatinya kepada Allah. Artinya dia telah beriman kepada Allah. Ini kalau berkaitan dengan haji. Begitu pula termasuk dengan perintah-perintah Allah yang lain. Seseorang yang menegakkan syiar, mengagungkan syiar Allah, maksudnya apa? Melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada dia dan apa yang diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dia dengan benar. Berarti dia telah menegakkan syiar Islam. Mereka yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya dengan benar, berarti dialah yang menegakkan syiar dengan baik. Dan ini menunjukkan bahwa dia orang beriman. Lalu apa kaitan ayat ini dengan datang ke masjid tidak terburu-buru? Faham? Faham atau belum? Apa kaitan ayat ini seperti yang saya jelaskan tadi? Faham gak maksud ayat tadi? Faham? Faham belum? Ayat tadi faham tidak? Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia orang yang beriman. Yang dimaksud dengan mengagungkan syiar apa? Ada dua makna. Makna khusus dan makna umum. Makna khusus berkaitan dengan apa? Haji. Berarti menegakkan syiar artinya apa? Melakukan haji sesuai perintah Allah dan Rasulnya, termasuk melakukan penyembelihan hadiyu dan kurban dengan memilih kambing yang paling gemuk dan kambing yang paling baik. Ini berarti dia menegakkan syiar. Faham sampai sini? Yang kedua, makna menegakkan syiar secara umum.
yaitu melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasul dengan benar, berarti dia telah menegakkan syiar Islam. Maka ini menunjukkan bahwa dia orang yang beriman. Oke, faham? Faham atau belum? Faham? Oke, kalau begitu, apa kaitan ayat ini dengan pembahasan anjuran datang ke masjid gak buru-buru? Kaitannya apa? Berarti datang ke masjid dengan tenang dan tidak terburu-buru, berarti ini perintah Allah dan Rasulnya. Jika ada seseorang yang datang ke masjid, datang ke majelis taklim, tidak terburu-buru, dengan tenang, berarti dia telah menegakkan syiar Islam. Faham jamaah? Faham? Nah, sekarang di masyarakat kita ini dikit-dikit bicara tentang ini syiar Islam, ini syiar Islam gitu. Ya kan? Mau Ramadan, pawai di jalan. Mau lebaran, pawai di jalan. Dengan dalih syiar Islam. Kelahiran Rasul SAW dilakukan pawailah ini perayaan itu dengan dalih syiar dan sebagainya. Malam tahun baru Islam, pawai, dilakukan acara ini dan itu dengan dalih syiar. Apa benar apa yang dikatakan itu? Bahwa menegakkan syiar itu berarti melakukan sesuatu yang baik menurut dia. Begitu. Kok Anda manggut-manggut? Apakah benar yang dimaksud syiar itu melakukan sesuatu yang dianggap baik oleh dia? Tidaklah, Pak. Jadi syiar itu apa? Syiar Islam, syiar Allah. Berarti apa? Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Ketika kita melakukannya dengan baik, sesuai dengan adab dan etikanya, berarti kita telah menegakkan syiar. Tapi kalau si fulan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul, sesuatu yang tidak ada tuntunan di dalam Islam, lalu dibilang syiar, itu bukan syiar tapi ngerusak Islam. Kok bisa? Iya, karena yang dia lakukan bukan Islam, lalu diklaim bahwa itu Islam. Faham jamaah? Nah, inilah pentingnya al-ilm, belajar ya, agar kejahilan itu terangkat pada diri kita, sehingga kita melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan kejahilan. Ya, oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan di dalil yang berikutnya tentang datang ke sholat, jalan ke masjid, jalan ke majelis taklim dengan tenang. Di sini ada penjelasan yang lebih detail, makanya tadi tidak saya jelaskan lebih detail lagi, karena di hadis ini dijelaskan cukup bagus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun. Wa'tuha wa antum tamshun. Wa 'alaikumus sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Muttafaqun alaih. Jika salat sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatanginya
sedang kalian dalam kondisi berlari. Tetapi datangilah ia, yaitu salat, sedang kalian lagi berjalan. Wajib bagi kalian sakinah, tenang. Apa yang kalian dapati, fasallu, maka salatlah. Dan apa yang tertinggal pada diri kalian, maka sempurnakanlah. Ada tambahan redaksi di dalam riwayat Imam Muslim, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salati fahuwa fi salatin. Karena salah seorang di antara kalian jika menuju salat, maka dia berada di dalam salat. Apa maknanya ini? Di sini dikatakan, Rasulullah SAW mengatakan, jika sholat dikumandangkan, apakah ini hanya berkaitan dengan waktu qomat saja? Bagaimana kalau sholatnya belum qomat, saya pergi ke masjidnya? Belum paham ya? Oke, kita jelasin dulu. Jika sudah qomat, ya, jika sudah qomat, maka janganlah kalian datang ke masjid sambil lari. Di rumah Anda kita jalan ke masjid, kemudian kita dengar qomat, udah qomat, yuk. Kemudian kita lari-larian. Untuk apa kita lari-larian? Agar kita mendapati takbiratul ihram, atau agar kita tidak terlambat, atau agar kita tidak kelewatan rakaat pertama, makanya lari. Nah, ini yang dilarang di dalam hadis ini. Ya, jika sudah qomat, kalian nggak perlu berlari-larian. Tapi apa yang diperintahkan, jalan saja. Lo udah qomat, nggak apa-apa, jalan saja ke masjid itu. Kalau kalian mendapati rakaat pertama, ya ikutlah, bergabunglah. Kalau kalian mendapati rakaat sudah kedua atau mendapati imam sudah sujud, ya ikutilah imam walaupun imam sudah sujud. Kalau kurang, ya berarti kalian sempurnakan. Faham? Nah, ini yang dimaksud dengan istilah sakinah. Jadi yang dimaksud sakinah atau tenang itu apa? Bukan lelet. Kan kata Ustaz nggak boleh buru-buru, lelet dong. Bukan lelet, Mas. Ya, maksudnya sakinah tenang itu adalah berjalanlah dengan jalan yang normal, seperti orang normal. Ya, bukan lelet maksudnya, bukan. Kata orang Jawa, jalannya kemayu. Tahu kemayu, Mas? Apa kemayu itu bahasa Indonesianya, Pak? Hah? Enggak ada ya. Jadi jalan kemayu itu kayak apa ya? Kayak jalannya pramugari apa, peragaan busana gitu loh, Mas. Kayak jalan penganten gitu loh, Pak. Kemayu gitu jalannya. Jalanlah yang normal. Jalan normal itu kayak apa? Nah, di sini ada hadyun Nabi SAW fil masyi. Dijelaskan sama Imam Tirmidzi di kitab Syama'il Muhammad. Bagaimanakah petunjuk Rasulullah SAW kalau berjalan? Beliau itu kalau jalan itu cepat, Mas. Bukan lari, tapi jalannya cepat beliau itu kalau jalan. Nah, itulah jalan normal. Artinya ya sesuai dengan kebiasaan kita juga bisa maknanya. Seperti apa Anda berjalan, ya itulah berjalanlah seperti biasa, normal-normal aja ke masjid. Walaupun sudah qomat. Ya, walaupun udah qomat. Nanti terlambat, Pak, enggak apa-apa.
nanti nggak dapat rakaat pertama, nggak apa-apa. Kalau telat ya tinggal ditambahin. Nah ini yang dimaksud dengan istilah apa? Sakinah, tenang itu. Mungkin ada yang bertanya, loh Ustadz, itu yang di surat Jumat kita dianjurkan untuk berlari mendatangi sholat Jumat. Idza qudiyatis salatu apa? Fantashir apa? Fas'au ya. Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya lis salah, ketika azan sudah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah. Fas'au, sa'i itu kan artinya lari, bersegera. Cepet-cepetlah kalian itu ke masjid. Kontradiksi tidak? Kok kontradiksi Ustadz? Yang kontradiksi itu kita yang salah faham. Dalil itu tidak ada yang kontradiksi. Maksudnya bersegera di sini itu apa? Maksudnya kata para ulama tafsir adalah tinggalkan kesibukan kamu, cepet tinggalin. Jadi yang suruh cepet-cepet itu apanya? Meninggalkan kesibukan, bukan ke masjidnya. Faham belum faham? Cepet tinggalin kesibukanmu. Nah, itu yang cepat. Lalu ke masjidnya tetap berjalan seperti biasa. Nah ini yang dijelaskan para ulama. Faham? Ini yang dimaksud dengan makna sakinah. Jangan lari, tidak boleh. Oke, masalah yang kedua. Di sini disebutkan dengan kata alaikum as-sakinah, kalian harus sakinah. Di riwayat yang lain ada tambahan waqar. Alaikum bis-sakinati wal waqar. Apa makna sakinah dan apa makna waqar? Ini penting untuk kita bahas. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan demikian. Sakinah atau tenang itu artinya ta'anni fil harakat wajtinabul abath. Jalan dengan tenang, maksudnya dengan gerakan-gerakan yang tenang, santai aja biasa, santai. Jalan santai. Wajtinabul abath, tinggalkan gerakan-gerakan yang enggak manfaat. Itu sakinah. Berarti apa? Jalan tenang, normal. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang enggak manfaat. Paham? Oke? Sekarang al-waqar. Waqar itu apa? Waqar itu jangan berbuat yang dilarang. Apa itu? Nengok sana, nengok sini, terus berhenti, ngobrol sama orang di tengah jalan, iseng, kepo, kan gitu kan? Jangan melakukan hal yang dilarang di jalanan. Banyak waqar diartikan di sini wibawa. Jangan berbuat yang dilarang. Paham, Pak? Gerakannya yang fokus, jangan melakukan hal-hal yang gak ada manfaat, terus jangan pula melakukan hal yang dilarang atau bukan urusan kita. Paham? Oke, sekarang bagaimana dengan berangkat ke masjid sambil teleponan, Mas? Ya kan? Berangkat ke masjid sambil mainan handphone. Ada lagi berangkat ke masjid sambil apa? Ngelihat medsos.
ke masjid tapi masih buka-buka apa? Media sosial, masih buka Instagram, Facebook, ngeliat sambil jalan ke masjid. Berangkat ke masjid sambil WA-an. Apakah semua itu termasuk sakinah dan waqar? Hah? Coba fahami dengan pengertian Imam Nawawi tadi. Apakah itu termasuk sakinah? Waqar? Tidak. Berarti selama ini kita semua ini apa? Tidak melakukan ini, jemaah. Berarti kita ini tidak menegakkan syiar Islam. Tapi kalau ke masjid masih mainan handphone. Duduk di masjid pun mainan handphone. Bahkan Jumatan pun mainan handphone. Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Fawaid itu membedakan antara lalai dengan sibuk. Lalai dengan sibuk. Di surat Takatsur Allah bilang, takatsur yaitu keinginan untuk mengumpulkan harta itu melalaikan kamu. Allah tidak bilang itu menyibukkan kamu, tidak. Tapi Allah bilang melalaikan kamu. Apa bedanya lalai sama sibuk, Mas? Saya bukan mau nanya Anda, saya mau jelasin. Ibnu Qayyim menjelaskan itu beda. Kalau sibuk itu artinya hatinya itu sibuk dengan yang lain, tapi badannya masih di tempat, masih di situ. Faham jemaah? Faham ya? Saya nyari contoh orangnya, belum ada, nggak ketemu. Jadi dia kayak di pengajian, dia duduk, datang ke pengajian, sini duduk dia, matanya ngelihat saya, tapi pikirannya dia nggak di sini. Ini namanya orang sibuk dia jemaah. Berarti duduk di sini mainan handphone, dia bukan nyatet di handphonenya, mainan handphone. Bukain WA, makanya suka milih duduk belakang. Dia seneng tuh duduk belakang dia, karena sambil mainan handphone Pak. Duduk pinggir-pinggir, duduk belakang, itu seneng dia. Karena dolanan handphone. Orang seperti ini namanya sibuk dia. Dia sibuk dengan handphonenya, dengan pikiran dia, lamunan dia, tapi badannya di sini. Paham? Tapi kalau orang lalai, hati dan badannya sudah nggak di sini, Mas. Kajiannya udah bubar, udah buyar sudah. Itu namanya apa? Lalai, Mas. Paham? Nah, sakinah itu berarti apa maksudnya? Yang mana? Dua-duanya enggak. Dia badannya hadir, pikirannya, hatinya yang fokus. Jadi waktu jalan pun, makanya Imam Nawawi bilang waktu jalan pun jangan banyak harokat, jangan banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak manfaat, yang akhirnya pikiran Anda nanti apa? Enggak di situ, ke sana nanti pikiranmu. Apalagi meninggalkan wakar. Apa itu wakar? Ngelihat sono, mau berangkat masjid masih ngelihat sono,
masih sibuk WA-an, masih buka ini, buka media sosial, si ini, masih ini. Berarti dia tidak sakinah dan tidak wakar. Dia apa? Disibukkan dengan itu. Artinya tidak khusyuk, Mas. Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari menjelaskan ungkapan para ulama. Apa hikmahnya? Kenapa kita berangkat ke masjid disuruh sakinah dan wakar? Orang yang buru-buru, tergesa-gesa, oke dia wakar, ya, tapi dia tergesa-gesa, lari-larian. Ketika dia lari-larian, Ibnu Hajar mengutip ungkapan para ulama, lalu dia langsung masuk shaf, kemudian takbir, beliau bilang napas dia pasti terengah-engah dia, ngos-ngosan maksudnya. Dia ngos-ngosan. Orang kalau sudah kondisi begitu, kata Ibnu Hajar menukil ucapan para ulama ini, salatnya enggak khusyuk. Benar apa enggak ucapan ulama ini? Ya benar. Apalagi tidak wakar, Pak. Disibukkan dengan pandangan, lamunan dan yang lain, dengan handphone, WA, hilang, Pak. Berarti apa? Sibuk. Ya alhamdulillah enggak lalai sih, Pak. Masih apa? Berarti saat itu apa? Salat kita? Hah? Enggak khusyuk, Pak. Paham sampai sini? Sampai sedetail itu ya para ulama menjelaskannya. Nah, Jumatan main handphone, duduk. Biasanya orang kayak gini itu kalau Jumatan milih di belakang, Mas. Nggak mungkin anak yang suka mainan handphone itu tiba-tiba duduk di soft-soft depan gini, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya, Mas. Pengalaman khutbah Jumat nggak membuktikan, Mas. Selalu duduk di belakang. Ada di tengah 1-2, tapi yang di belakang mayoritas. Ya, mohon maaf, terang-terangan, nggak pakai nyindir. Apa? Ini makna sakinah wal wakar. Ya. Jadi alasannya apa? Alasannya satu, kata para ulama, agar sholat kita apa? Khusyuk. Ini alasan. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua ini yang diriwayat Imam Muslim. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salati fahuwa fi salatin. Karena salah seorang di antara kalian ketika menuju salat maka dia berada di dalam salat. Artinya apa? Kita atau Anda kalau berangkat ke masjid, lalu Anda sakinah, fokus, nggak banyak melakukan gerakan, nggak kemudian wakar, maka perjalanan Anda, jalan kakinya Anda dari rumah ke masjid atau perjalanan Anda dari rumah ke masjid itu dihitung sholat. Pahalanya seperti pahala sholat, Pak. Jika perjalanannya itu seperti sholat, maka Anda pun harus apa? Fokus. Kita pun, kita semua harus fokus karena itu sholat, Pak. Berarti Anda pergi dari rumah kemari untuk apa? Untuk majelis ilmu, untuk belajar di majelis ilmu. Ya yang fokus juga. Yang fokus. Jangan melakukan hal-hal yang tadi. Kenapa? Karena perjalanan kita dari rumah ke sini dihitung apa? Dihitung belajar ilmu. Dihitung mencari ilmu, dihitung apa lagi? Dihitung sholat juga karena Anda di sini juga mau sholat maghrib sama isya. Ini setumpuk pahala. Paham sampai sini jemaah ya?
Mungkin ada yang bertanya, apakah itu dilarang Ustadz secara mutlak? Jawabannya tidak. Kalau Anda melakukan, ya tidak apa-apa. Cuman mengurangi apa? Satu, kita tidak melakukan petunjuk Nabi. Berarti kita tidak mengagungkan syiar Islam. Berarti pahala kita, kemuliaan kita ya berkurang. Berarti kekhusyuan kita pun nanti akan berkurang, Mas. Lah kalau itu Jumatan, ya hilang pahala Jumatannya, Mas. Bubar. Man masal hasa faqad lagaw. Jangankan mainan handphone, megang batu aja sudah dianggap hilang pahalanya. Kan? Tapi kalau kondisi darurat, lah kalau darurat nggak usah diomongin. Ceritanya berbeda. Tapi yang dibahas di sini adalah bahasa Imam Nawawi itu abath. Abath itu apa? Sesuatu yang tidak ada gunanya. Tapi kalau ada gunanya gimana, Mas? Ngobrol sama temen di WA, berarti ada gunanya apa tidak ada gunanya? Enggak ada gunanya, Mas. Karena nanti bisa Anda lakukan. Ya kan? Begitulah jamaah. Berarti yang ada gunanya apa? Mungkin Anda membuka sesuatu. Ya. Ustadz ketika dalam perjalanan mau pengajian, beliau sibuk membuka WA-nya. Ngapain? Nyiapin materi, Mas. Nyiapin materi, buka handphone, sama-sama buka handphone, tapi nyiapin materi. Buka ayat, buka hadis, nyari ini begitu. Atau paling tidak yang kedua, jawabin pertanyaan. Kalau nanti tambah banyak, kan gitu kan? Ya. Jadi tidak abad, manfaat itu juga. Ya ini. Faedahnya dari sini secara fikih pula, faedahnya apa? Faedahnya adalah kalau kita datang ke masjid, maka kita dianjurkan untuk mengikuti gerakan imam, apapun posisi imamnya. Lama kita datang, imamnya sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, atau imamnya ruku. Terkadang kita apa banyak di antara kita apa nungguin rakaat ini kan nggak dapat, udah nungguin aja deh. Jangan. Berarti di sini dianjurkan apa? Ikuti langsung imam itu. Nanti tambahin kekurangannya. Oke, berikutnya di hadis yang terakhir di sini. Hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Fasami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran shadidan wa darban wa sautan lil ibli fa asyara bi sautihi ilaihim wa qala ayyuhan nas alaikum bis sakinah fa innal birra laisa bil idha'. Allahu akbar. Lihat, rawahul Bukhari wa rawah Muslim ba'dahu. Kami bahwa beliau yaitu Abdullah bin Abbas pergi bersama Nabi SAW di hari Arafah menuju Arafah. Jadi Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lain di hari Arafah tanggal 9 itu mereka berjalan menuju Arafah bersama dengan Rasulullah SAW. Di saat beliau berjalan, beliau mendengar di belakangnya zajran syadida, suara yang satu sama lain saling melarang. Kamu jangan sini, sini aja, begitu rame gitu jemaah. Wadarban,
dan banyak mendengar suara pukulan-pukulan. Berarti apa di sini? Onta, kuda. Dia menghalau kudanya untuk lewat kanan atau lewat kiri atau untuk cepat jalan. Terus kudanya dipukul, ontaknya dipukul. Wasautan lil ibil, dan banyak mendengar suara-suara ontaknya juga karena ontaknya dipukul. Fa asyara bi sautihi ilaihim, lalu Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan rotan beliau diangkat begini. Biar apa? Diem, perhatian. Lalu beliau SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai umat Islam semuanya, alaikum bisakinah, kalian wajib tenang. Karena kebaikan itu bukan diperoleh dengan terburu-buru. Karena kebaikan tidak diperoleh dengan tergesa-gesa dan terburu-buru. Tidak, tenang. Ya, ini kita dengarkan azan dulu, habis itu kita jelaskan sedikit ini. Ya, hadis ini memberikan makna yang sama dengan hadis yang di atas. Jadi kalau kita jalan ke masjid, jalan ke majelis ta'lim, atau jalan pada waktu ibadah haji, ya, karena haji banyak jalan juga jemaah, ya, jalan ke Jamarat, dan orang buru-buru takut nggak kebagian lempar jumrohnya, ya, padahal apanya yang ditakutin gitu ya, berdesak-desakan ribut gitu, takut ketinggalan, padahal nggak ada kereta juga di situ. Apa gitu yang dibingungkan orang sehingga harus saling dorong sana, saling dorong sini gitu. Ya. Jadi jalan kemana saja waktu haji itu banyaklah. Sehari itu kalau tanggal 10 itu dari subuh tengah malam itu jalan tengah malam sampai malam lagi, itu minimal Anda bisa jalan sampai 25 kilo sehari. Nah, makanya haji itu anak muda Pak. Ya jangan wis tuwek-tuwek baru haji Pak. Tapi kalau mampunya begitu, ya bismillah, kuatkan niat Anda. Dan yang muda jangan nunggu tua, karena haji itu nikmat kalau kita muda. Ya, tapi kalau sudah tua baru jalan boyoknya sakit, kesini punggung sakit, ini kaki pegel, itu sulit untuk menikmati haji. Ya, makanya di sini cerita kami berjalan bersama. Ya, jadi berjalan menuju ke tempat-tempat ibadah. Ya, di sini dianjurkan apa? Jalan seperti biasa saja, nggak usah berlari-larian. Satu, yang kedua, jalan dengan tenang. Berarti apa? Jangan sibukkan tangan kita, tubuh kita dengan selain dari itu. Ya. Kemudian jangan melakukan hal yang tidak ada manfaat, ngelihat sana, ngelihat sini. Disibukkan dengan si fulan, tidak usah, sudah jalan aja, fokus, sudah jalan, cek, fokus jalan ke masjid, sudah. Nah ini aturannya. Nah, disinilah Rasulullah SAW mengatakan jalan terburu-buru itu juga bukan kebaikan. Berarti sibuk kayak diceritakan di sini, mukul kendaraannya. Mungkin bagi yang melakukan itu tujuannya dia baik, biar cepat gitu ya. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan di Bukhari, disebutkan riwayat itu ada yang mengeluarkan suara-suara gitu, ngobrol. Ini juga ditegur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas apa? Tenang.
Kalau bicara yang memang dibutuhkan. Nah, ini makna sakinah. Ya, yaitu apa? Model jalannya, gerak tubuh pun harus tenang, mulut pun tidak banyak berbicara atas sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nah, disitulah namanya khusyuk, agar jalannya dia dapat pahala dihitung sholat. Nah, kalau haji berarti aktivitas jalannya dia pun dihitung apa? Dihitung haji, Pak. Oke. Luar biasa itu. Nah, ini bahasan kita di bab yang ke-93 ini. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Kita lihat ada pertanyaan di sini. Bagaimana kalau sibuk dengan bisnis, sering ketinggalan sholat di masjid, jarang datang ke kajian, mohon solusinya. Berarti ini kategorinya sudah lalai atau sibuk? Lalai ini. Karena Allah bilang di Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahu, lalai dia. Lalai dari sholat. Yang dimaksud lalai sholat di sini apa bentuknya? Ibnu Abbas mengatakan mengakhirkan sholat. Dia sholat, makanya disebut wailun lil musallin, celaka orang sholat tapi lalai dia, ditinggalin sholatnya di awal waktunya, yang ditinggalin ya ditunda-tunda. Kalau berjamaah ditinggalin jamaahnya, ya, sudah mulai lalai dia. Majelis taklim, pengajian, sudah mulai ditinggal ngajinya. Jadi seolah-olah yang dagang, yang kerja cuma dia doang gitu loh, Pak. Seolah-olah yang duduk di pengajian, datang rajin, yang sholat berjamaah, datang ke masjid, seolah-olah dia kayak gak butuh dagangan gitu, Pak. Ya kan aneh kan, seolah-olah yang mau ngasih nafkah keluarga, istri yang butuh uang cuma dia doang. Ya, semua orang juga butuh uang, Pak, untuk memenuhi kebutuhan dia. Kenapa ini bisa, kenapa Anda nggak bisa? Makanya inilah dikategorikan jangan sampai kita disibukkan, dilalaikan dari ibadah kepada Allah. Ya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Inilah lelaki di mana dagangannya tidak melalaikan dia. Dari apa? Zikir. Dia masih zikir walaupun dia kerja dagang di kantor. Dia tetap sholat 5 waktu. Dia tetap masih apa? Mengeluarkan zakat, sedekahnya. Kenapa? Karena dia takut suatu hari di mana hatinya, wajahnya bisa hina semuanya dia. Yaitu hari kiamat. Jadi dia dagang tetap, kerja tetap, tapi pekerjaannya tidak menjadikan dia lalai dan tidak disibukkan dengan itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, ini kayaknya perempuan yang nanya, karena tulisannya rapi. Kewajiban seorang suami memberi nafkah lahir dan batin. Jika suami tidak bisa memenuhi salah satu kewajiban tersebut, apakah istri dibolehkan meminta pisah cerai terhadap suami? Kewajiban apa seorang suami jika sudah mentalak satu istri di masa iddahnya? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya kembali bertanya kepada si penanya. Suami tidak memenuhi kewajiban nafkah.
Oke. Apakah istri dibolehkan untuk minta cerai? Suami tidak nafkahin dia, lalu dia minta cerai, berarti kondisinya membaik atau tambah parah? Coba mikir, bu, mikir bu, pakai otak, bukan pakai perasaan. Ya, oke, suamimu nggak ngasih nafkah, tapi suamimu masih di situ atau tidak? Masih di situ atau tidak? Masih ngurus Anda atau tidak? Masih melindungi Anda atau tidak? Masih kan? Masih kan? Artinya kan nggak mungkin rumahmu dibuka terus dibiarin maling nyolong rumahmu kan, enggak kan? Terus nggak mungkin kan membiarkan Anda berbuat maksiat, tidak kan? Tidak, oke. Tapi nggak ngasih nafkah, oke. Lalu Anda minta cerai, berarti kondisinya semakin apa? Hah? Semakin buruk. Pakai akal sehat. Ya, kondisimu tambah buruk. Ya mending saya hidup sendiri. Oh, jangan bohongi diri Anda. Tidak ada manusia itu suka hidup sendiri. Manusia itu diciptakan oleh Allah berpasangan. Manusia diciptakan oleh Allah hidup bersosialisasi dengan orang. Manusia diciptakan oleh Allah lemah, butuh orang lain. Nggak mending saya hidup sendiri daripada itu perasaanmu, mbak. Ya, artinya kondisimu tambah parah. Oke, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Lalu apa dong Ustaz solusinya? Solusinya adalah suamimu dinasehati, didudukin. Kenapa suamimu itu nggak ngasih nafkah? Apa benar suaminya nggak ngasih nafkah? Nah ini yang harus didudukin, ngobrol yang enak. Ngobrol yang enak, bukan ngobrolnya Tom sama Jerry. Duduk yang enak. Kalau sama temen kok bisa duduk enak, ngobrol. Kenapa kalau sama suami kok ngobrolnya seperti Tom and Jerry? Cobalah pikirin. Kenapa kok sama temen itu bisa enak ngobrolnya? Giliran sama suami, sama istri ngobrolnya kayak Tom sama Jerry. Apa ini? Katanya ngaji. Itu ya. Tapi nggak bisa Ustadz, selalu terpicu emosi. Ya udah nanya ke Ustadz. Bukan nanyanya saya boleh cerai atau tidak. Nanyanya adalah Ustadz tolong nasihati suami saya. Ya udah suruh ke sini suamimu. Sini suamimu. Ayo kita makan mie ayam bareng sama saya. Makan bakso, makan nasi goreng sama saya. Ayo. Nggak usah ente bayar, ya anak yang bayar. Ya, makan sate kita ngobrol yang enak kan gitu kan, gitu loh jamaah. Jadi tidak semua masalah itu boleh nggak saya ngajuin cerai, boleh nggak saya cerai. Gimana sih mas, kasihan tuh orang pengadilan agama, kebek tuh mas. Saya nanya berapa bulan yang lalu, bulan apa ya, Agustus apa saya nanya, awal Agustus apa nanya, saya ke pengadilan agama, nanya sama yang di depan nyatet, mbak, dari Januari sampai sekarang mbak, sudah ada berapa orang yang ngajuin datang ke sini mbak? Sebentar pak, kan bukunya manual, iya pak ya, manual itu tulisan tangan. Allahu Akbar, ini negeri manual tulisan tangan. Ini Pak 2.400 sekian. Ini apa ini, kasus apa Mas? Ini kasus 90% cerai. Ini kecil Pak. Lah kalau Covid
Waktu Covid, 2 kali lipat Pak dari itu. Udahlah Pak, itu kebek itu. Masa gini aja minta cerai? Duduklah yang enak. Faham? Ini jawaban berupa saran. Nah, jawaban saya ini apa? Saran. Tapi kalau jawaban hukum itu saklek. Boleh nggak saya ngajuin cerai karena suami saya nggak ngasih nafkah? Boleh. Secara hukum boleh, nggak apa-apa. Ajuin cerai ke pengadilan. Tapi ya apa begitu solusinya? Bener, paham enggak? Boleh nggak secara hukum? Boleh. Anda ajuin tuh suamimu nggak ngasih nafkah ke pengadilan ya. Boleh Mas. Tapi Anda mau ngapain kalau habis itu? Cerai, oke. Mau kawin lagi? Oke, kawin lagi. Nanti ketemu lagi kayak gimana lagi Mas? Capek kan hidup Anda seperti. Carilah solusi. Carilah solusi. Ya, duduk cari solusi. Oke, pertanyaan yang kedua. Seorang suami jika sudah mentalak satu istri di masa iddah. Ini kan nanyanya sudah ditalak. Oke, kalau sudah ditalak, apa kewajibannya? 1, tidak boleh pisah rumah di masa iddah. Tahu iddah enggak? Di masa iddah enggak boleh pisah rumah, enggak boleh keluar rumah, enggak boleh kabur. Ya, enggak boleh kabur. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Yang nyanyi udah tua. Udah lupa dia lagunya. Ya. Enggak boleh, Anda masih di situ. Masih serumah Ustaz? Masih serumah. Capek dong saya harus pakai jilbab terus. Kagak. Enggak usah pakai jilbab, pakai odaster boleh. Pakai yukengsi boleh. Serumah masih enggak apa-apa. Asal jangan sekamar. Kalau sekamar rujuk namanya. Berarti rujuk kamu kalau sekamar. Tapi kalau enggak sekamar, Anda serumah. Berarti saya layani dong setiap hari. Maksudnya saya masakin dia, saya nyuci baju kotor dia. Iya. Loh kok aneh? Ya memang begitu aturannya. Baca ayat di surat At-Tahrim. Ya kan? Itu aturannya di situ. Loh kenapa? Biar rujuk kamu. Biar kamu rujuk. Kan begitu indahnya. Berarti yang kedua, kewajibannya apa? Ya tetap Anda ngasih nafkah. Nafkah apa? Fulus. Tetap Anda ngeluarin duit uang belanja. Seperti biasa. Sampai masa iddahnya berakhir 3 kali menstruasi, tetap nggak ada rujuk sama sekali. Disitulah bubar wassalam. Harus pisah rumah wajib. Wajib. Rumah punya siapa? Punya suami. Kamu perempuan pulang. Rumah punya siapa? Istri. Laki sono. Pinggir jalan sono kamu tinggal. Pulang nggak boleh Mas. Kenapa? Kelar. Sudah nggak ada hubungan. Karena masa iddahnya sudah. Berarti harus ngasih duit sama dia. Sudah nggak ada. Ya. Tapi anakmu wajib kamu biayai. Wajib kamu biayai sampai dia bisa membiayai dirinya sendiri. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya, bagaimana menghadapi orang tua kita yang sudah memahami sunnah tapi terkadang merasa tidak pernah salah dan tidak pernah mau dinasehati. Ya begitulah manusia Mas. Ya kan? Manusia pasti tidak ada yang sempurna. Ya. Ya lihat aja diri kita sendiri. Emang kita mau dinasihatin orang? Ya? Mau nggak kita dinasihatin orang? Mau Ustadz, ngomong di sini. Ngomong di sini mau. Coba ketika Anda salah ditegur orang. Kalau nggak dahi berkerut, ini orang berkerut.
Bangkrut dai kita ketika ditegur, dinasihatin orang. Ya koreksilah diri kita dulu. Jangan merasa diri kita ini malaikat. Ya, nggak ada malaikat makan nasi uduk, Mas, nggak ada. Iya. Ya koreksilah diri kita. Apakah kita ini kalau dinasehatin orang bangga, terima kasih, masya Allah dinasehatin anak. Apakah sudah seperti itu? Atau ditegur cembetut? Tegur cembetut, buktinya apa? Buktinya Anda kalau ditegur sama suamimu cembetut, ditegur sama istrinya ngamuk, merasa kewibawaan laki-lakinya diganggu. Waduh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai. Jadi itu tolok ukurnya mana? Diri lah. Jadi jangan menilai orang perfect seperti Rasul SAW begini, seperti para sahabat begini. Memang kita berharap menjadi orang yang baik gitu loh. Tapi semua orang pasti memiliki apa? Kelemahan dan kesalahan. Sadari itu. Yang kedua, pertanyaan, kenapa orang tua Anda sulit dinasehati? Bisa jadi Anda yang salah. Anda tidak bisa cara ngomong sama orang tua. Ngomong sama orang tua akan berbeda dengan ngomong sama sebaya. Beda, Mas. Kita ini tidak tahu bicara ngomong sama orang tua. Orang Jawa bilang unggah-ungguh, kata orang Jawa. Etika, tata krama ngomong sama orang tua kita nggak ngerti. Melihat ayahnya salah, Anda tegur, ya kan itu nggak boleh ya, itu bid'ah lo ya, nggak sesuai lo. Anda kayak ngomong sama orang sebaya begini, ya kan? Tidak semua orang tua itu mau Anda ajak bicara dengan gaya yang seperti itu, dan tidak semua orang siap menerima gaya yang seperti itu. Jadi koreksilah diri kita. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili, kalau Anda melihat keluarga Anda tidak baik, maka jangan salahkan mereka lebih dulu. Berkacalah, mungkin saya yang salah, mungkin ada sikap saya yang tidak baik sehingga orang tua ini seperti itu sikapnya sama saya. Nah ini yang luar biasa jemaah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih ada? Enggak ada kertas. Iya. Waalaikumsalam. Anda duduk di kajian sini. Anda jalan ke sini sambil dengerin kajian. Ya bagus, manfaat. Kan yang dibahas tadi kan abath. Abath itu apa? Sesuatu yang gak ada manfaat. Ya kan gitu kan, abath, bahasanya Imam Nawawi abath. Sesuatu yang gak ada manfaat, yang sia-sia. Berarti kalau kita sambil jalan, sambil dengerin tilawah, sambil dengerin kajian lain, ya bagus lah. Daripada bengong, mendingan. Ya, ada lagi? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله